Nabi Muhammad juga, istrinya juga, Maria Qibtiyah juga Kristen kok. Siti Sofia agamanya apa? Yahudi. Siapa? Juwairiyah juga orang Yahudi. Masuk Islam enggak? Iya enggak. Silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimandu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Pernyataan bahwa Ummahatul Mukminin ada yang beragama Nasrani atau beragama selain Islam itu sangat tidak benar. Semuanya telah masuk Islam, menjadi bagian daripada orang-orang beriman menurut kesepakatan seluruh para ulama dari berbagai macam madhab. Berikut ini adalah sebagian kecil dari data yang kami sampaikan sebagai sanggahan. Yang pertama adalah tentang Ummul Mukminin Khadijah. Tentang keimanan beliau itu adalah hal yang sangat terang benderang. Ulama sepakat menyatakan bahwa beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda tentang Khadijah, "Qad amanat bi idh kafara bin nas wa saddaqatni idh kadzabanin nas." Dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang kafir kepadaku, dan dia telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Kemudian tentang Mariatul Qibtiyah telah disebutkan dalam berbagai macam kitab sejarah bahwasanya ketika Mariatul Qibtiyah dan saudarinya dikirim dari Mesir ke Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan kemudian menawarkan Islam kepada keduanya, dan Mariatul Qibtiyah kemudian menyatakan keislamannya. Adapun kemudian tentang Sofiyah Ummul Mukminin juga telah disebutkan dalam berbagai macam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Sofiyah binti Huyai, kemudian menawarkan kepada beliau apakah tetap kepada agama Yahudi, yang dengan itu Rasul akan mengembalikan Ummul Mukminin Sofiyah kala itu kepada keluarganya. Sofiyah kemudian memilih beriman dan kemudian Rasulullah menikahinya. Dan riwayat selanjutnya menyebut ketika Rasulullah SAW telah sampai di Madinah, beliau menyelenggarakan sebuah acara walimah untuk pernikahan beliau dengan Sofiyah. Maka kemudian ketika Aisyah datang, Rasul bertanya, "Apa pendapatmu, wahai Aisyah?" Aisyah dengan rasa cemburunya menjawab, "Dia hanyalah seorang wanita Yahudi." Maka Rasulullah sambil tersenyum berkata kepada Aisyah, "Tidak, wahai Aisyah, dia telah masuk Islam dan keislamannya menjadi baik." Adapun kemudian tentang Juwairiyah, nah ini di sini beliau sangat salah data, mengatakan bahwa Ummul Mukminin Juwairiyah ini beragama Yahudi. Ini sangat tidak sesuai dengan fakta, karena beliau berasal dari suku Mustalik, yang mana suku Mustalik ini adalah termasuk penyembah berhala. Dan tentang keislamannya sebelum dinikahi oleh Rasulullah itu tidak diragukan lagi. Bahkan dalam riwayat diakui sendiri oleh Aisyah, meskipun beliau dilanda cemburu, beliau mengatakan tidak ada wanita yang lebih barokah daripada Juwairiyah, karena ketika dia masuk Islam, seluruh sukunya dibebaskan dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan di atas semua data itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menerangkan secara tegas gamblang tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa istri-istri Rasulullah adalah orang-orang yang beriman. Allah menyatakan bahwa mereka adalah ummahatul mukminin. Mungkinkah orang beriman memiliki ibu yang tidak beriman? Bahkan Allah kemudian menegaskan kedudukan ummahatul mukminin itu bahkan tidak sama dengan wanita pada umumnya. Dalam sebuah riwayat yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah At-Tahrim ayat 28 dan 29, Rasulullah pernah mengumpulkan seluruh istrinya, kemudian menawarkan kepada mereka dunia atau memilih Allah dan Rasulnya. Dan kemudian seluruh ummahatul mukminin tanpa ada keraguan sedikit pun mereka memilih Allah dan Rasulnya, memilih redha hidup sederhana bersama Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan beliau. Logika sederhananya saja, jangankan sampai istri beliau radhiyallahu anhun yang kemudian masih beragama Nasrani, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menemui Rasulullah dengan membawa beberapa lembaran-lembaran Taurat. Maka Rasul memerah wajahnya, artinya Rasulullah tidak suka. Kemudian Rasulullah mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang lain. Di akhir kalimat beliau mengatakan, seandainya Musa masih hidup, tidak ada keringanan bagi dia kecuali dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Mungkinkah kiranya ummahatul mukminin itu beragama Nasrani, mempertuhankan Nabi Isa, kemudian tidak menerima Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, kemudian tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci, dan oleh Rasulullah tetap didiamkan? Tidak mungkin. Kalau jawabannya, mungkin saja ummahatul mukminin itu beragama Nasrani, tidak mempertuhankan Isa, menerima Rasulullah sebagai nabi, menerima Al-Quran, maka jawabannya, kalau seperti itu adalah seorang muslim. Karena seorang muslim itu juga mengakui adanya Taurat, mengakui adanya Injil, mengakui Al-Quran, beriman kepada seluruh nabi dan rasul tanpa mempertuhankan satu pun dari mereka, dan kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Itu kata lainnya muslim. Karena muslim itu bukan tidak percaya kepada Yesus atau Isa. Kita beriman kepada beliau dengan segala mukjizatnya. Beliau adalah kalamullah, bisa menghidupkan orang mati. Beliau adalah seorang Mesias yang nanti akan diturunkan di akhir zaman. Satu-satunya yang tidak kita terima dari Nabi Isa adalah dia dinyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, para ummahatul mukminin itu melaksanakan sholat, mereka membayar zakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mungkinkah dengan fakta yang sejelas itu akan diambil kesimpulan bahwa mereka masih beragama Nasrani? Tidak ada yang menyatakan itu kecuali orang yang ngawur dan ngelindur.